Dan materi yang kedua adalah materi tentang Remote X dan SSO ataupun juga tentang repositori institusi yang akan disampaikan oleh Bapak Pitoyo Widiatmoko MSI. Dan yang ketiga adalah materi tentang pemanfaatan akses e-resource yang dilanggan oleh Perpustakaan Universitas Brawijaya yang akan saya sampaikan. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, marilah kita buka acara ini, dan acara ini akan dibuka langsung oleh Ibu Ketua Panitia, yaitu kepada Ibu Suprihatin SIPMA. Saya persilahkan untuk membuka acara ini. Baik, terima kasih Ibu Moderator, Bu Tiwi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat serta hidayahnya kepada kita semua, sehingga pada hari ini kita dapat mengikuti pelatihan literasi informasi angkatan ke-6. Tentunya Bapak dan Ibu serta para mahasiswa senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Tak lupa juga kami mengucapkan terima kasih atas keikutsertaannya dalam kegiatan ini. Tujuan kegiatan literasi informasi ini adalah untuk memperkenalkan jenis-jenis layanan yang telah kami sediakan selama adanya pandemi COVID-19 agar layanan kami dapat dimanfaatkan secara optimal oleh pemustaka, khususnya Pemustaka Sivitas Akademika Universitas Brawijaya. Pelatihan ini kami adakan seminggu sekali, yaitu setiap hari Selasa mulai tanggal 23 Februari 2021 sampai tanggal 13 April 2021 pukul 09 sampai pukul 11.30 dengan kuota yang kami sediakan adalah 300 peserta. Adapun materi yang disampaikan tadi sudah disampaikan oleh Ibu Moderator. Yang pertama adalah pengenalan layanan online, pemanfaatan SSO, Remote X dan repository. Kemudian yang ketiga adalah optimalisasi penelusuran e-resource yang dilanggan oleh Universitas Brawijaya. Kami berharap semoga pelatihan ini bermanfaat dan dapat membantu kegiatan belajar mengajar bagi Bapak Ibu serta para mahasiswa khususnya Sivitas Akademika Universitas Brawijaya. Perlu kami sampaikan juga bahwa peserta yang mendaftar hari ini masih sekitar 90, jadi masih banyak kuota. Mohon mungkin ada teman yang mau bergabung atau join di kegiatan ini, kami persilahkan. Dan demikian dari kami ya, sekaligus pelatihan ini saya buka dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat mengikuti pelatihan ini dan sekali lagi semoga bermanfaat bagi Bapak Ibu serta para mahasiswa. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Ibu Suprihatin telah membuka acara hari ini. Semoga nanti acara ini berjalan lancar sesuai dengan yang kita harapkan. Kita saling bisa berdiskusi, mengajukan pertanyaan ataupun kita sharing informasi tentang perpustakaan ataupun juga layanan-layanan ataupun informasi apa saja yang dapat kita manfaatkan nanti di perpustakaan. Baiklah, marilah kita ikuti acara yang pertama. Materi yang pertama yaitu tentang layanan online di Perpustakaan Universitas Brawijaya. Kepada Ibu Suprihatin SIPMA, kami persilahkan. Baik, terima kasih bertemu kembali dengan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Baik, pada kali ini saya akan menyampaikan materi tentang layanan online perpustakaan UB di masa new normal. Sebelumnya kami juga mohon maaf karena
di perpustakaan UB belum membuka layanan fisik, sehingga kami memaksimalkan layanan online yang telah kami sediakan. Nah, adapun latar belakang bahwa kami belum membuka layanan fisik, yaitu berdasarkan surat edaran rektor. Jadi sesuai dengan surat edaran rektor, bahwa hampir 1 tahun ini ya kita belum membuka layanan fisik, sehingga kami memaksimalkan untuk mengadakan layanan online, yaitu kita tutup secara fisik ini mulai tanggal 18 Maret ya, sampai 31 Maret, kemudian lanjut 1 April sampai 31 Mei. Jadi kami per periode ya membuat pengumuman, sehingga sampai 1 tahun ini kita belum membuka layanan fisik. Nah, ini adalah latar belakang kami atau dasar kami tidak membuka layanan fisik di perpustakaan Universitas Brawijaya. Nah, ini yang terakhir ini, bahwa kita sudah berencana ya membuka layanan fisik pada tanggal 15 Januari 2021, akan tetapi karena kondisi yang belum stabil, sehingga layanan fisik perpustakaan setelah tanggal 15 Januari ini masih tetap tutup sampai pemberitahuan lebih lanjut. Dan insya Allah menurut kabar ya, ini untuk semester depan ini mudah-mudahan kita bisa membuka layanan fisik dan di pandemi ini segera berlalu, berakhir lah. Baik, layanan online perpustakaan UB di masa normal, yaitu untuk jenis-jenisnya, ada peminjaman buku, meskipun kita tidak membuka layanan fisik, akan tetapi kita juga membuka peminjaman buku secara online. Kemudian ada bebas pustaka, serah simpan, kemudian ada request repository, kemudian ada SSO e-resource, akses e-resource melalui remote X ya. Kemudian juga ada WhatsApp hotline dan media sosial. Jenis yang pertama yang akan saya bahas adalah peminjaman buku. Nah, untuk peminjaman buku ini alurnya adalah bahwa Anda tetap ya membuka di website perpustakaan kami di lib.ub.ac.id. Kemudian di situ ada menu peminjaman buku. Akan tetapi sebelum mengklik ya peminjaman buku, Anda harus membuka menu Digilib ya, karena di situ ada opak atau katalog yang merupakan jenis-jenis koleksi yang ada di perpustakaan. Nah, ini membuka katalog ini untuk mengetahui nomor panggil buku dan juga judul buku yang Anda inginkan ya. Nah, setelah membuka lib.ub.ac.id dan kemudian membuka Digilib ya, setelah ketemu buku dan mungkin nomor panggil buku sudah ketemu, baru Anda bisa mengklik ke peminjaman buku. Adapun form pemesanan peminjaman buku ini ada isiannya, ada nama lengkap, kemudian name, kemudian nomor HP, nomor panggil buku, dan juga judul bukunya. Nah, ini menu ya yang ada di daftar layanan. Jadi Anda bisa tadi klik dulu di Digilib tadi ya. Yang ini ya. Kemudian setelah ketemu judul buku ataupun nomor panggilnya, baru Anda mengklik di peminjaman buku. Ini ya.
Nah, ini adalah tampilan dari Digilib ya, atau katalog buku, ya, yaitu OPAC yang biasa disebut dengan OPAC, Online Public Access Catalog. Jadi di situ ada menu kata kunci ya, kata kunci bisa disebutkan judul bukunya apa, kemudian diklik cari. Setelah itu ada tampilan seperti ini. Misalkan kami ini ya, judul dengan judul pengantar akuntansi pemerintahan misalkan ya. Nah, di situ ada beberapa menu yang tampil. Terus kemudian setelah menu tersebut sesuai dengan kebutuhan Anda, baru Anda bisa klik judul yang Anda inginkan. Nah, ini misalkan yang tadi yang kita cari, ya, pengantar ekonomi pemerintahan, kemudian ada di bawah, ya, di bawah sendiri ini ada nomor panggil ya. Nah, ini yang dikatakan nomor panggil tadi. Baru dicatat di form peminjaman. Oke ya, setelah mengisi form dan kemudian dikirim ya ke petugas. Kemudian petugas melakukan pencarian buku sesuai pesanan ya. Kemudian setelah buku yang dicari itu tersedia, maka petugas akan menotifikasi kepada Anda ya yang memesan buku tadi. Kemudian Anda mengambil pesanan buku di perpustakaan. Jadi secara fisik datang ke perpustakaan, mengambil pesanan buku yang telah disediakan dengan membawa KTM. Kemudian staf perpustakaan memproses peminjaman buku. Setelah itu buku dan struk peminjaman diserahkan ke Anda. Perlu diketahui bahwa struk untuk peminjaman buku jangan sampai hilang karena itu adalah untuk mengingatkan pengembalian buku ya. Nanti di situ ada tanggal pinjam dan juga tanggal kembali. Nah, untuk proses pencarian buku ini 1 kali 24 jam. Kemudian pengambilan buku dimulai dari hari Senin sampai Kamis pukul 9 sampai pukul 13. Peminjaman buku maksimal sebanyak 25 eksemplar. Kemudian apabila buku tidak diambil dalam jangka waktu 2 hari, maka buku akan dikembalikan ke rak. Makanya setelah dinotifikasi oleh petugas, maka buku segera diambil agar tidak dikembalikan lagi ke raknya. Nah, masa pinjam buku adalah 14 hari dan dapat diperpanjang masa pinjamnya sebanyak 3 kali. Kemudian konfirmasi perpanjangan masa pinjam ini ke nomor WA 081132283988 ya. Layanan yang kedua ini adalah bebas pustaka. Bebas pustaka ini diperuntukkan khusus bagi mahasiswa akhir. Nah, surat keterangan bebas pustaka adalah sebagai salah satu persyaratan bagi mahasiswa yang akan mendaftar sidang kompre, kemudian yudisium atau wisuda, sesuai dengan kebijakan di masing-masing fakultas. Untuk alur bebas pustaka sama ya, kunjungi di website perpustakaan UB di lib.ub.ac.id, kemudian klik menu bebas pustaka. Nah, untuk isian data pada form bebas pustaka atau bebas tanggungan adalah alamat email, kemudian NIM, fakultas, nama lengkap, nomor HP, kemudian unggah dokumen KTM, unggah bukti pembayaran sumbangan alumni, kemudian unggah bukti pembayaran angsuran denda buku, ya apabila ada ini.
petugas melakukan pengecekan kesesuaian data. Kemudian petugas mengirimkan surat keterangan bebas tanggungan via email. Untuk penerbitan bukti bebas tanggungan adalah 2 kali 24 jam. Nah, untuk transfer sumbangan alumni ini sebesar Rp50.000 ke rekening Bank Mandiri dengan nomor rekening tertera di layar. Kemudian mohon menuliskan NIM di nomor referensi atau berita transfer. Untuk bukti bebas pustaka atau tanggungan yang diberikan perpustakaan ini ada 2 macam, yaitu bebas tanggungan murni apabila mahasiswa tidak memiliki tanggungan di perpustakaan. Kemudian bebas tanggungan bersyarat apabila mahasiswa masih mempunyai tanggungan pengembalian, menghilangkan, dan denda buku. Ini adalah contoh bukti bebas tanggungan murni. Otomatis Anda tidak mempunyai tanggungan di perpustakaan, baik peminjaman, denda, ya, maupun menghilangkan buku. Yang kedua ini adalah contoh bukti bebas tanggungan bersyarat. Ya, ini di garis merah supaya tahu bahwa Anda ini masih belum melengkapi syarat-syarat yang ada di perpustakaan. Yang ketiga, layanan online yaitu serah simpan naskah tugas akhir, yaitu merupakan layanan penyerahan tugas akhir baik skripsi, tesis maupun disertasi. Nah, untuk alur serah simpan tugas akhir ya dibuka dulu di website perpustakaan UB yaitu di lib.ub.ac.id yang di daftar menu layanan. Kemudian klik menu serah simpan naskah TA. Nah, form isian yang ada di serah simpan itu ada alamat email, kemudian nama lengkap, NIM, nomor HP, kemudian fakultas, program studi, kemudian jenis tugas akhir, judul tugas akhir, abstrak, unggah file tugas akhir dengan format PDF. Nah, format penamaan file ini seperti contoh ya. Jenis TA-nya misalkan skripsi, kemudian fakultas, ini ada contoh via nama, kemudian juga NIM. Nah, untuk file tugas akhir yang akan diserahkan harus lengkap dengan lembar pengesahan dan telah dibukui tanda tangan dan stempel. Nah, ini bisa saya simpulkan bahwa syarat penyerahan softfile TA di perpustakaan, kelengkapannya adalah ada cover, kemudian lembar pengesahan yang sudah ditandatangani oleh dosen penguji, pembimbing, ketua jurusan, dan distempel. Kemudian pernyataan originalitas tanda tangan di atas materai. Kemudian kata pengantar, abstrak, bahasa Indonesia maupun bahasa Inggris, daftar isi, bab 1, bab 2, dan seterusnya, daftar pustaka, dan file dalam format PDF. Untuk penerbitan bukti serah simpan tugas akhir, diterbitkan 2 kali 24 jam via email. Ini adalah contoh bukti serah simpan tugas akhir ya. Nah, yang keempat adalah repository request. Layanan ini diperuntukkan bagi mahasiswa yang membutuhkan soft copy skripsi, tesis maupun disertasi yang masih terkunci. Ini sama ya di laman website perpustakaan UB, yaitu di menu repository. Nah, ini panduan dari repository request ya. Nanti untuk repository ini dilanjutkan oleh pemateri yang kedua ya. Nanti akan dibahas di pemateri kedua. Nah, untuk panduan repository request ini Anda bisa melihat
di medsos maupun di website kami, baik itu panduan depository request maupun peminjaman buku, kemudian serah simpan, dan juga berita-berita yang ada. Yang kelima adalah akses e-resource melalui remote access. Nanti akan dibahas di pemateri yang kedua ya, lebih lengkapnya atau lebih jelasnya akan dibahas di pemateri yang kedua. Nah, ini panduan akses e-resource, layanan hotline WhatsApp atau chat only. Layanan ini bertujuan untuk membantu pemustaka yang membutuhkan informasi tentang segala hal, baik terkait layanan maupun hal lain secara cepat. Ya. Nah, ini untuk layanan WhatsApp di laman perpustakaan itu ada layanan WhatsApp. Jadi misalkan Anda mempunyai masalah ataupun ingin mengetahui layanan yang ada di perpustakaan, bisa WhatsApp mengirim WhatsApp ke laman di lib.up.ac.id yang perpustakaan. Ini ada website ya, website kami, kemudian ada Instagram, kemudian ada Facebook ya. Mungkin untuk medsos ini lebih familiar ya untuk para mahasiswa. Jadi sering membuka, dan ada Twitter. Nah, kami selain layanan online, ada layanan offline. Kenapa kami anggap layanan offline? Karena Anda harus datang ke perpustakaan secara fisik, akan tetapi tidak boleh masuk ke depan perpustakaan atau di gazebo, yaitu layanan pengembalian buku. Ini dimulai tanggal 15 Juni 2020. Nah, untuk alur pengembalian buku, Anda mengunjungi perpustakaan dengan menerapkan protokol kesehatan, yaitu memakai masker, mencuci tangan di depan pintu perpustakaan ya. Kemudian staf perpustakaan melakukan proses pengembalian buku. Kemudian staf perpustakaan menginformasikan apabila terdapat denda. Ya, apabila tidak terdapat denda atau terdapat denda, itu Anda harus melakukan pembayaran denda ya ke Bank Mandiri dengan nomor rekening 1440008777994 ya. Kemudian setelah melakukan pembayaran, baru menyerahkan bukti pembayaran denda kepada bukti pengembalian buku. Nah, untuk lebih lanjutnya ya, kunjungi info penting untuk laman kami di lib.up.ac.id, kemudian juga di jilib.up.ac.id, kemudian di email kami apabila Anda di library,
ub.ac.id, kemudian juga telepon dan juga ada fax-nya. Nah, itu mungkin untuk jenis-jenis layanan yang ada di perpustakaan. Mungkin setelah ini apabila Anda semua belum mengenal ya, saya mau info ini mudah-mudahan bermanfaat bagi Bapak Ibu, para mahasiswa khususnya Pemustaka Sivitas Akademika Universitas Brawijaya. Demikian dari kami, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Pri atas penyampaian materinya. Gimana teman-teman semua, Bapak dan Ibu masih sudah merasa jelas apa gimana tentang layanan perpustakaan online? Kalau mau menanyakan, dipersilahkan langsung mengaktifkan mikrofonnya. Monggo, silahkan. Gimana Bapak dan Ibu? Sudah jelas semua? Jelas. Jadi pada saat pandemi ini layanan kita ada beberapa layanan yang dirubah standarnya atau SOP-nya, tapi kita tetap melayani seluruh pemustaka. Jadi tidak ada alasan lagi untuk meminjam buku, tidak ada alasan lagi untuk mengakses e-resor, jadi semua sudah kami sediakan. Meskipun secara fisik layanan di perpustakaan tutup, tapi kita tetap melayani pemustaka seluruh Sivitas Akademika. Baiklah Bapak dan Ibu, apabila tidak ada pertanyaan, ataupun nanti apabila ada pertanyaan langsung ada aja di chat WA perpustakaan. Misalnya ada keluhan apa, ataupun masih merasa bingung, nanti kami akan membantu. Nah, baiklah, terima kasih atas materi yang pertama, dan selanjutnya kita ikuti materi yang kedua, yaitu tentang pemanfaatan remote access, yaitu bagaimana caranya nanti kita untuk menjadi memanfaatkan remote access itu untuk memudahkan akses kita, mengakses e-resource atau mengakses repositori institusi yang ada di Perpustakaan Brawijaya. Nanti kalau misalnya ada pertanyaan, langsung aja ditanyakan di kolom chat ataupun nanti ditanyakan langsung melalui mengaktifkan mikrofon. Baiklah, terima kasih atas perhatiannya untuk materi yang pertama dan kita sambut materi yang kedua. Ini adalah pematerinya. Ya, kita sambut pemateri yang kedua yaitu Bapak Pitoyo Widiatmoko. Kepada Pak Widi kami persilahkan. Baiklah, Bapak Ibu. Apakah suara saya terdengar jelas? Jelas. Jelas ya Bapak Ibu ya. Oke. Hari ini kita akan sampaikan terkait dengan pemanfaatan e-resource yang dilanggan oleh UB. Yang pertama perlu saya tanyakan kepada Bapak Ibu dan adik-adik mahasiswa semua, apakah sudah punya akun untuk akses? Nah, yuk, silakan. Kalau sudah punya, berarti Anda bisa melakukan proses akses e-resource dimanapun dan kapanpun. Oke, presentasinya seperti ini. Nah, ini ada panduan praktis untuk pemanfaatan e-resource yang dilanggan oleh Perpustakaan UB. Yang pertama, bahwa UB ini berlangganan tidak hanya buku-buku atau menyediakan tidak hanya buku-buku cetak, tetapi juga yang bersifat elektronik, yaitu e-book, e-jurnal,
dan online database di sana. Nah, ini akan sayang kalau tidak dioptimalkan. Nah, yang pertama, langkahnya Bapak Ibu perlu melakukan pendaftaran dulu, ya. Melakukan pendaftaran di sini. Ini ada akun atau pendaftaran account SSO. Kalau sudah melakukan pendaftaran di sini, yang bisa dilakukan bahwa ini wajib memanfaatkan email UB. Ya, jadi jangan pakai Gmail atau Yahoo, ya. Insya Allah tidak akan di-approve, ya. Tapi gunakan aktivasi akun itu memanfaatkan email resmi yang dari UB. Nah, biasanya akan tampil seperti ini. Langkah pertama, registrasi dan isi data diri. Nah, nanti begitu create new account, silakan dilihat di emailnya. Biasanya ada balasannya emailnya. Nah, kadangkala kita memasukkan password itu juga lupa, ya. Jadi saran saya begitu memasukkan password, silakan dicatat, ya. Karena password yang ada di Remote X ini kombinasi antara huruf besar, huruf kecil, angka, dan simbol. Jadi minimal 8 karakter. Contoh ya, Brawijaya 21 tanda seru. Nah, B-nya huruf besar, ada simbolnya, ada angkanya. Seperti itu Bapak Ibu ya, adik-adik. Nah, kalau sudah, adik-adik bisa browsing atau login ke sana, sehingga bisa melakukan akses database e-jurnal yang dilanggar. Nah, kita punya ada 15 database lebih di sana. Ada 4.717 e-book. Nah, nanti kita lihat lebih detailnya. Ada 231 jurnal. Nah, tampilannya seperti ini. Oke, ini tampilan dari presentasi. Setelah ini kita praktek bareng-bareng, ya, praktek bareng-bareng. Siap ya, Bapak Ibu, adik-adik. Ya. Langkah pertama, pastikan Bapak Ibu login, ya, login ke Remote X. Ini saya klik, akan tampil seperti ini, kita masukkan emailnya. Nah, kalau masuk dan bisa login, Bapak Ibu akan tampil seperti ini. Ya, tampilannya seperti ini. Nah, coba Bapak Ibu perhatikan. Ada kumpulan e-resource di sana. Nah, ini yang nanti akan dibahas di sesi ketiga, ya. Yang akan dibahas di sesi ketiga bagaimana langkah-langkah yang dilakukan oleh Bapak, Ibu, dan adik-adik untuk cara akses keseluruhan database ini. Sebagai contoh, kita punya berapa database di sini? Oh, yang terlihat di tempat saya ada 19 database. Tapi biasanya yang terlihat di Bapak Ibu hanya 15 ya, 15. Karena saya login sebagai admin ini. Nah, dari satu database ini akan ada kumpulan puluhan ribu bahkan jutaan e-resource yang bisa diakses. Sebagai contoh misalnya ada IEEE kan gitu ya. Nah, sambil proses kita bisa pindah ke yang lain. Ada ProQuest,
Nah, tampilan IEEE kira-kira seperti ini. Kemudahannya ini Bapak Ibu hanya cukup sekali ya, sekali untuk pendaftaran. Nah, bisa dimanfaatkan untuk akses dimanapun, apalagi dalam kondisi saat ini, di masa pandemi ini. Ini tampilan dari ProQuest. Nah, tandanya apa? Tandanya ini. Ini ada tulisan akses provide by Universitas Brawijaya. Artinya login kita waktu itu yang saat ini kita kerjakan adalah sudah sesuai. IEEE juga sama. Nah, akses juga di. Nah, ini salah satu langkah yang dilakukan oleh Perpustakaan UB agar Bapak Ibu bisa melakukan akses e-resource yang dilanggan ini dimanapun hanya menggunakan satu akun saja. Karena beberapa itu ada, misalnya ProQuest ini biasanya sih memberikan username password setiap bulan ya. Tapi karena kita sudah pakai ini single sign on untuk akses e-resource ini sudah tidak berlaku lagi. Jadi cukup pakai itu aja bisa akses ke sekian banyak database. Oke, clear Bapak Ibu ya. Nah, sekarang langsung deh tanya jawab. Yang ingin bertanya, saya persilahkan. Silakan. Tak handle. Monitor. Ayo, ada yang ingin ditanyakan? Silakan. Ya. Ada chatting satu. Maaf Pak, apa bisa diulang langkah-langkahnya? Mbak, apa ini? Mbak atau Ibu ini? Silakan di on-kan untuk mikrofonnya. Langkah-langkah yang mana itu? Maaf Pak, langkah-langkah yang barusan Pak untuk remote take. mengakses itu, iya, untuk mengakses yang tadi. Oke, Mbak Nur, Mbak atau Bu ini? Bu, Ibu. Oh Ibu, Bu Nur, sudah punya login untuk akses ke remote take belum Bu? Mau Pak, tadi soalnya enggak ini sambil daring ngajar yang lain. Oh Loginnya gitu. gimana? Gini Bapak Ibu, untuk bisa akses ke sana perlu daftar dulu, perlu daftar di sini di ini ya. Nah, perlu daftar di sini Bapak Ibu. Pendaftaran account SSO. Sudahkah ini dilakukan, Bu Nur? Belum, Pak. Nah, jadi sekarang daftar dulu. Ya, daftar dulu. Sebagai contoh ini, saya klik, nanti akan, oh ini saya keluar dulu ya. Buka SSO-nya, alamatnya di mana, Pak? Buka lib UB, lib.ub.ac.id. Nah, nanti akan tampil website seperti ini, Bu. Nah, di daftar layanan ini ada untuk pendaftaran. Clear ya? Iya, Pak. Nah, ini yang diklik. Mak ceklik, ada maknya ini. Nah, terus diisi. Ini isi alamat email, password. Ya. Kalau punya foto di-upload, kalau enggak punya ya enggak ada masalah, tidak wajib. Nah, seperti itu. Nah, ini dilakukan dulu, Bu Nur ya. Iya, Pak. Nah, hari ini nanti langsung di approve biar langsung bisa akses.
Oh, oke. Nah, Ya, terima kasih, Pak. ye, siap. Dari Julia Silvani, Ibu atau Mbak ini? Ibu, Pak. Ibu, loh kok banyak ibu-ibunya ini? Untuk penelusuran repositori, apa menggunakan remote X juga? Oh tidak, tidak. Jadi remote X ini hanya untuk single sign-on terkait e-resource yang dilanggan oleh perpustakaan. Sedangkan untuk repositori UB langsung aja diakses di repositori.ub.ac.id. Tampilannya seperti ini. Ya. Clear, Ibu Yulia? Jelas, Pak. Oke, sip. Terus Ibu Ririn Rismawanti. Ibu atau Mbak ini? Mbak, Pak. Mbak, oh ya. Mbak Ririn, Pak untuk repositori tahun 2000 belum di-up ya. Oke. Repositori ini kan juga proses ya. Insya Allah secepatnya Mbak Ririn ya. Secepatnya diproses karena ini dilakukan tiap hari oleh petugas perpustakaan di layanan teknis. Ya, jika mendesak boleh melakukan request repositori seperti yang disampaikan Bu Supriyatin yang awal tadi. Clear ya? Oh, J Pak, clear. Nanti saya request ya. Ya, boleh. Siap, sip. Nuhun, Pak. J. Ibu Rina, saya sudah akun email UB, namun pada email saya tidak ada permintaan konfirmasi. Mohon petunjuk. Oke, sekarang gini aja, diselesaikan hari ini juga. Ini Mbak atau Bu ini, Rina? Ibu, Pak. Ibu. Ibu, oke. Ya, mohon izin, Pak. Jadi begini, pada websitenya ini, Lip UB ini ada pemberitahuan bahwa email saya belum aktif atau diblokir. Oh, emailnya? Ya. Berarti kalau ada hubungannya dengan email, itu perlu ke unit TIK, Ibu. Oh gitu. Jadi, mohon maaf Pak, yang beranda yang barusan, yang Bapak masuk barusan itu kan ada login email sama password ya? Iya, betul. Nah, setelah itu ada pemberitahuan bahwa email Anda belum aktif atau diblokir. Gitu. Oke, di chat aja Bu, alamat emailnya apa? Langsung saya cari ini. Oh baik Pak. Nah, baik, sekarang ini kan sedang saya tampilin ini. Ya. Ya bentar Pak. Ya, yang lain sabar ya, yang lain. Yang disiapkan pertanyaannya yang lain. Ini asik ini ya. Langsung diselesaikan hari ini. Rina. Oke, bentar. Rina titik. Oh, underscore Pak. Underscore ya. Nuraziza. Ntar saya cari Bu ya. Baik Pak. Oh, Bu Rina enggak ada, pending. Dan berdasarkan email enggak ada. Yang aktif berdasarkan email. Oh, ini. Iya, Pak. Oh, ini sudah, Bu, sudah aktif, Bu, ini, Bu. Oh, gitu. Berarti sudah bisa digunakan ya, Pak ya? Iya, bentar ini coba sih saya. Oh, ini sudah aktif ini ya. Oh, sudah. Ini sudah aktif. Nah, Ibu lihat di web di email ya.
Ya baik Pak. Gini Pak, mohon maaf. Ketika saya masuk lagi di websitenya LIP UB itu, kenapa kok ada pemberitahuan bahwa email saya tidak aktif atau diblokir, jadi tidak bisa masuk kembali gitu Pak? Oh gitu. Ya. Atau gini Bu, email ini saya hapus gitu ya, terus daftar baru lagi aja ya. Oh gitu ya Pak ya? Enggak, maksudnya yang aktif saat ini saya hapus dulu, terus setelah itu daftar lagi. Bentar dulu Pak. Sudah dihapus? Belum. Oh belum. Atau saya coba ulang lagi, nanti saya konfirmasi lagi gitu. Soalnya saya lupa langkah-langkahnya yang mau daftar masuk ke ini. Ya, siap. Monggo. Jadi untuk konfirmasi nanti saya kemana Pak? Biasanya langsung begitu ada daftar boleh ke WA-nya Perpus Bu. Oh gitu ya. Baik gini aja Pak, belum dihapus kan Pak ya? Belum. Jadi saya coba lagi, soalnya kemarin itu saya masuk kok nggak bisa. Ini nanti saya kalau memang statusnya sudah aktif, saya mau coba masuk lagi. Kalau nggak bisa saya konfirmasi, bisa atau nggak bisa saya konfirmasi gitu Pak ya. Siap. Ya mau daftar lagi saya lupa soalnya langkah-langkahnya. Ya mungkin itu aja Pak. Terima kasih banyak atas petunjuknya. Siap. Rahmawati. M7. Oke. Oke, terkait Mbak Rahmawati, silakan ya dicek di emailnya ya. Sudah diaktifasi. Baik Pak, terima kasih Pak. Oke, clear. Clear ya, yang terkait dengan Remote X ini. Jadi saran saya begini, yang belum punya akun silahkan daftar. Yang sudah boleh dicoba ya, dicoba untuk akses dimanapun kapanpun ya. Sedangkan jika ada masalah terkait dengan layanan di perpustakaan, ada fungsi WA, di sana ada WA untuk perpus ya. Bisa dimanfaatkan itu. Atau juga disesuaikan dengan keluhannya. Nah, sekarang saya lanjutkan untuk repositori Bapak Ibu ya. Ini menarik kalau repositori. Karena Bapak Ibu dan adik-adik ini tidak bisa akses, maksudnya bisa akses via online. Contoh-contoh skripsi, tesis, tugas akhir atau disertasi untuk bisa di-download ya. Di-download di sana. Nah, caranya begini. Alamatnya di repositori.ub.ac.id. Nah, Bapak Ibu bisa akan tampil seperti ini. Bisa memilih untuk berselancar berdasarkan tahun bisa, berdasarkan penulis bisa, berdasarkan ini ya. Berdasarkan division bisa, berdasarkan penulisnya, subjeknya juga bisa. Nah, kita coba ya Bapak Ibu ya. Kita berdasarkan fakultas dulu deh. Ya, seperti division yang diklik. Nah, ternyata ini Bapak Ibu sudah dilakukan proses pengolahan sebanyak 92.000 koleksi. Nah, clear ya Bapak Ibu ya.
Contoh berdasarkan Fakultas Ekonomi dan Bisnis ada 9.158 ya. Dibagi lagi ke program studinya. Nah, via Fakultas Ilmu Administrasi sekian. Nah, ini kita telusuri bisa. Nah, oke Bapak Ibu, ya, adik-adik. Contoh, saya nyari berdasarkan ilmu administrasi, ya, misalnya ilmu perpustakaan. Nah, ilmu perpustakaan nih ada ya. Tahun 2020 ada, 2019 ada, seperti itu. Contoh ya, kita klik yang tahun 2020. Nah, ini akan diurutkan berdasarkan abjad huruf. Ada A, ya, F, I. Kita coba salah satu ya. Agustina. Ini saya klik. Centung. Nah, ini akan terlihat seperti ini. Back lagi. Pelaksanaan program. Ada lagi. Nah, ini berdasarkan division tadi atau divisi. Nah, sekarang bagaimana kita berdasarkan tahun? Nah, ini cukup diklik. Oh, ini ada tahun 2021 ada ini 19 terbaru ini. Coba sih saya lihat. Nah, oke, ada kan? Ada lagi. Tahun 2000, yang paling banyak ini tahun 2018. Pada tahun ditemukan 220. Ya. Nah, ada beberapa yang bisa di-download, ada beberapa yang belum selesai. Contoh ya, Bapak Ibu ya. Kalau ini ada tulisannya restricted to repository staff only, artinya ini masih sedang proses pengolahan oleh staf. Jadi belum selesai dilakukan proses. Prosesnya salah satunya ada yang watermark, ada juga ke pengkategorian ya, atau ke klasifikasi. Jadi intinya ini belum full text, belum bisa di-download, masih dalam proses. Nah, jika memenuhi semacam ini dan teman-teman ingin percepatan biar ini bisa di-download full, maka lakukan request. Itu fungsi request repository ya. Nah, ini belum bisa ya, karena belum selesai. Nah, tandanya yang sudah selesai itu langsung terlihat ya. Nah, kita lihat ini full text. Nah, pada tahun-tahun tertentu, jadi perpustakaan ini ada juga yang misalnya ya tahun sebelum 2005 ya. Nah, itu ada file skripsi tetapi masih belum ada file digitalnya, kan gitu ya. Sehingga hanya ada fisik saja yang ada di perpustakaan UB. Maka biasanya akan muncul tampilan seperti ini ya. Jadi full text-nya ini belum tersedia ya di
repositori ini. Nah, ini beberapa karakteristik dari pesan-pesan yang muncul kan gitu ya, terkait dengan repositori. Nah, kita coba lagi. Berdasarkan division lagi. Nah, saya cari khusus yang contoh tesis ya. Yang atas-atas ini adalah contoh skripsi ya. Nah, tesis sama disertasi itu ngumpul sendiri, yaitu pada S2 dan S3. Jadi Bapak Ibu yang punya keinginan mencari contoh-contoh disertasi dan tesis, bisa langsung akses ke sini. Ini ada S2 dan S3. Sebagai contoh, ini doktor ada, magister. Kita lihat isinya. Ya. Ya. Ini ya. Oke, itu ya terkait dengan proses untuk penelusuran di repositori. Nah, selain kita dengan melihat menu berdasarkan tahun atau divisi, bisa juga melakukan dengan pencarian. Ya, pencarian. Pencariannya kita bisa identifikasi dari judul, ya. Kita tinggal isi. Misalnya ini ada terkait dengan pertanian, misalnya. Kreatornya siapa, ya. Lalu ini bisa diseleksi, tinggal dijalankan untuk searching-nya. Nah, coba Bapak Ibu perhatikan hasil pencarian yang sebelah kanannya sudah ada ikon gambar ini, kecil-kecil ini, biasanya full text. Ya. Ini langsung bisa di-download. Nah, contoh ya, yang ini. Keterkaitan. Ini bisa langsung, ya. Download, langsung selesai. Full text, ya. Jadi Bapak Ibu bisa akses ini secara full text. Ada beberapa karya yang istilahnya diembargo, ya. Jadi beberapa itu tidak menghendaki. Jadi kalau Bapak Ibu misalnya yang membuat karya tulis untuk disertasi atau tesis misalnya, ada beberapa hal yang tidak ingin hasil dari disertasi dan tesisnya untuk tidak ditampilkan full text, maka bisa info, ya. Akan ada fasilitas embargo selama 2 tahun biasanya. Itu tidak langsung ditampilkan secara full text, ya. Seperti itu, Bapak Ibu.
dan adik-adik semoga materi singkat ini bisa bermanfaat. Jadi saran saya di saat perpustakaan Anda buka secara fisik, teman-teman masih bisa akses dan berselancar. Ini tandanya, hasil pencariannya banyak yang full text. Tandanya ini, sebelah kanannya ini ada icon dari ini biasanya full text. Oke, kita buka tanya jawab ya, sesi tanya jawab. Silakan. Mbak Suci Ayu, ada yang ingin ditanyakan? Saya, Pak. Ya, ada yang ditanyakan? Paling yang saya khawatirkan itu ya seperti biasa, paling kriminal untuk cybercrime itu kan sangat membahayakan untuk ini ya identitas masing-masing mahasiswa, apalagi mahasiswa tersebut itu latar belakangnya berbeda dengan mahasiswa yang paling materinya emang bagus, cuman kejahatan cybercrime ini kan kita nggak mau menafik ya, selain adanya satu pendidikan universitas lain, universitas lainnya ada gubernur lainnya, ada tambang yang lain. Seperti itu loh Pak. Implementasi apa sih sebenarnya yang bisa selain hanya sekedar materi gitu, implementasi hukum apa, terus apa gitu yang dijatuhkan untuk para pelaku kejahatan cybercrime ini yang untuk mencuri ya, bukan memberi, seperti itu. Thank you. Ya, oke. Siap, terkait dengan cybercrime jelas apa? Maaf Pak, boleh saya tambah lagi? Kan ditambah lagi untuk apply untuk beasiswa di internasional itu kan ada KAUS, King Saudi Arabia, ada juga Mundus Jerman, ada juga di Italia, Rom, dan yang lain seperti itu loh. Kalau cybercrime kejahatan ini segera tidak divonis, dijatuhkan gitu ya Pak ya, hukumannya bagi siapapun itu sangat berbahaya. Sepintar apapun, sekaya apapun itu nggak akan pernah bagus materi tersebut gitu loh Pak. Thank you. Ya. Oke, siap. Ya, terkait dengan cybercrime tentu dari masa ke masa akan berkembang juga kan gitu ya. Karena sistem yang saat ini kita anggap aman, belum tentu 1 bulan 2 bulan lagi akan tetap aman karena ada hole-hole atau terkait dengan celah-celah yang bisa dimanfaatkan oleh mereka-mereka yang punya keinginan seperti itu. Ya, silakan untuk pertanyaan yang lain yang terkait dengan repositori. Jika tidak, kita bisa berganti ke materi yang lebih menarik lagi, Bapak Ibu, yaitu bagaimana sih proses pencarian dari beberapa e-resource yang dilanggan oleh perpustakaan UB. Karena UB ini kan melanggan miliaran ya terkait untuk e-resource itu ke vendor. Jadi ini sangat disayangkan kalau tidak dioptimalkan, tidak dilakukan proses download kan gitu. Tapi download pun juga kita sarankan yang normal-normal karena sebelumnya ada kita di banned ya sama vendor karena ada yang menggunakan crawler ya, menggunakan mesin atau robot untuk melakukan download. Dalam sehari bisa 5.000 jurnal kan gitu ya. Ini kan sudah melebihi, ini satu orang kan gitu ya, bukan institusi. Nah, kita sarankan materi setelah ini itu adalah bagaimana cara akses dan sampai downloadnya ya untuk e-resource yang dilanggan oleh perpustakaan UB. Itu Bapak Ibu ya, semoga hari ini membawa manfaat. Oke, clear ya? Bentar, ini ada Nisrina ya. Pak Ijen, apakah sudah mendaftar akun UB namun lupa dengan kata sandi, bagaimana ya? Akun UB maksudnya ke emailnya ya? Kalau emailnya biasanya ada fasilitas lupa password tuh, ya. Nanti ditanya daftar pertanyaan yang dulu waktu dipilih seperti itu. Ya.
Istrina, mana? Ya. Saya kembalikan ke moderator Ibu Tiwi, saya persilahkan. Yeah. Terima kasih Pak Widi atas penyampaian materinya tentang akses XSO ataupun repositori institusi. Jadi misalnya Bapak dan Ibu menginginkan file tesis, disertasi maupun skripsi, silahkan langsung aja cek di websitenya perpustakaan, cari di OPAC-nya. Kemudian apabila file tersebut tidak ada, langsung aja mengajukan request repository dan panduannya sudah ada di Instagram ataupun websitenya perpustakaan. Jadi nanti kami dari perpustakaan akan membalas file yang Bapak Ibu minta kepada email Bapak dan Ibu semua. Jadi kami berharap semua fasilitas yang kami sediakan dapat dimanfaatkan oleh Sivitas Akademika di Universitas Brawijaya. Terima kasih. Selanjutnya untuk materi yang terakhir akan kami diskusikan bersama saya. Sebentar tak pindah tempat dulu. Baik, untuk moderator saya ambil alih ya. Kali ini pemateri yang ketiga akan disampaikan oleh Ibu Tiwi tentang optimalisasi resource kepada Bu Kurniasih. Bu Kurniasih Yuni Pratiwi, Esos MA, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang. Terima kasih masih setia bersama kami Perpustakaan Universitas Brawijaya dalam acara literasi informasi. Ini adalah materi yang ketiga, yaitu tentang akses e-jurnal yang dilanggan oleh Perpustakaan Universitas Brawijaya. Nah, bagaimana cara akses e-resource yang dilanggan oleh Perpustakaan Brawijaya? Yaitu kita kunjungi aja situsnya Perpustakaan Brawijaya, yaitu lib.ub.ac.id. Lalu kita pilih ke menu pendaftaran SSO yang seperti dijelaskan oleh Mas Widi tadi. Apabila kita sudah terdaftar dalam akun SSO, kita langsung aja nanti masuk ke Remote Access. Nah, ini Remote Access-nya. Ini adalah tampilan yang ada di websitenya Perpustakaan Brawijaya. Nah, kemudian ini adalah daftar e-resource atau database yang dilanggan oleh Perpustakaan Brawijaya. Nah, ini beberapa database yang ada. Nanti kita akan praktek langsung bagaimana cara akses e-jurnal sampai file tersebut bisa kita simpan di dalam laptop kita. Nah, ini adalah beberapa e-jurnal yang dilanggan oleh Perpustakaan Brawijaya. Di antaranya ada ProQuest. ProQuest ini harus masuknya melalui Remote Access. Jadi Bapak dan Ibu diharapkan nanti dapat daftar di Remote Access
secara keseluruhan. Nah, di mana di ProQuest ini ada beberapa jurnal yang dapat kita manfaatkan, di antaranya tentang bisnis manajemen, dan ada juga artikel tentang kesehatan, tentang research library, ataupun juga tentang multidisiplin ilmu. Jadi dari berbagai fakultas dapat mengakses e-resource melalui database ProQuest. Nah, ini juga ada Science Direct yang terdiri dari multidisiplin ilmu, ada juga Springer Network, dan dari berbagai disiplin ilmu juga, ada juga Expo. Expo ini kebanyakan tentang kedokteran, keperawatan, kesehatan masyarakat, dan juga berbagai bidang ekonomi. Ada juga Cambridge. Cambridge e-Journal ini terdiri dari berbagai macam multidisiplin ilmu. Nah, ini ada juga IEEE. IEEE ini di mana di sini jurnal-jurnalnya terdiri dari kedokteran, pertanian, peternakan, MIPA, ataupun juga tentang matematika juga ada di sini, tentang teknik pertanian, tentang perikanan, dan juga tentang ilmu komunikasi. Nah, ini juga CNKI. CNKI ini berbahasa Cina kebanyakan, tapi ada juga yang berbahasa Inggris. Di sini ada juga database tentang kedokteran, kesehatan, perawatan, ekonomi, pendidikan, dan juga tentang sastra Cina. Nah, selain e-jurnal, ada juga e-book yang dilangkan oleh Perpustakaan Brawijaya. E-book ini terdiri dari Willy online, ada juga Springer, ada juga e-book yang multidisiplin ilmu, yaitu e-booknya dari ProQuest. Nah, ini adalah tampilan dari e-resource yang dilangkan oleh Perpustakaan Brawijaya. Ada tentang CNKI, ada juga tentang Expo, ada juga tentang Cambridge, Emerald, IEEE. Nanti kita sama-sama untuk mempraktekannya. Nah, ini adalah contoh-contoh tampilan dari e-resource yang dilangkan oleh Perpustakaan Brawijaya. Nah, selain dari e-resource yang dilangkan oleh Perpustakaan Brawijaya, kita juga menginformasikan kepada Bapak, Ibu, dan teman-teman semua bahwa e-resource yang lain yang dapat kita akses secara gratis full text juga ada di Perpustakaan Nasional Republik Indonesia. Nah, ini adalah alamatnya dari websitenya dari Perpustakaan Nasional Republik Indonesia apabila kita mau akses e-jurnal, yaitu ini e-resource.perpusnas.co.id, di mana kita nanti daftar di situ, login secara gratis, kita dapat menikmati fasilitas dan layanan yang ada di Perpusnas. Nah, ini adalah salah satu contoh. Saya kemarin juga sempat mendaftar menjadi anggota Perpusnas, di mana saya juga dapat, setelah menjadi anggota Perpusnas itu, dapat akses e-resource secara full text. Ini adalah e-resource yang dilanggan oleh Perpusnas, lebih banyak lagi dibandingkan dengan di Perpustakaan Brawijaya. Jadi apabila kita misalnya mencari file yang tidak ada di database-nya Perpustakaan Brawijaya, kita bisa mengaksesnya melalui database dari Perpusnas. Dan semua ini adalah gratis. Jadi kita tinggal mendaftar sebagai anggota, kita dapat memanfaatkan fasilitas tersebut secara gratis. Ada juga tentang OneSearch. OneSearch ini adalah database dari berbagai macam koleksi yang ada di Indonesia. Jadi misalnya kita mencari koleksi tersebut, kita akan tahu di mana buku itu berada. Nah, ini adalah misalnya kita mencari tentang jurnalistik, judul buku ini. Nah, kita tahu buku itu adanya di repositorinya UPAK Kota Samarinda. Nah, sekian, terima kasih. Nah, kita langsung praktek aja ya. Kita langsung ke websitenya perpustakaan. Teman-teman bisa juga nanti ini langsung praktek saja. Kita masuk ke websitenya Perpustakaan Brawijaya. Nah, setelah kita masuk ke websitenya Perpustakaan Brawijaya, web kan. Nah, kita nanti langsung masuk ke ini, Remote Access. Nah, yang ada tulisannya Remote Access ini kita klik. Lalu kita masukkan email. Nah, ini kita masukkan email yang sudah kita daftarkan di Remote Access-nya tersebut.
Misalnya kita masukkan passwordnya. Ini jangan sampai lupa. Kalau misalnya kita salah, kita nanti sudah salah hurufnya gitu, udah nggak bisa lagi nanti aksesnya. Lalu kita login. Nah, ini adalah ketentuan apabila kita sudah masuk ke database-nya Perpustakaan Brawijaya. Di sini ada tulisan Universitas Brawijaya Library. Nah, seperti tampilan ini. Nah, setelah itu berarti kita sudah jelas masuk ke database-nya Perpustakaan Brawijaya, di mana kita dapat memanfaatkan akses e-resource. Nah, kita klik e-resource apabila kita mau mencari jurnal. Nah, di sini akan muncul database-database yang dilanggan oleh perpustakaan. Nah, ini ada database-nya. Misalnya kita mau mencari di jurnal ProQuest. Kita klik saja langsung ProQuest. Nah, otomatis kita akan masuk ke database-nya ProQuest. Dan jangan sampai lupa, di sini harus ada tulisan Universitas Brawijaya, di mana kita sudah pasti masuk ke SSO-nya Universitas Brawijaya dan juga database-nya dari Universitas Brawijaya. Nah, kemudian kita tuliskan saja, misalnya kita akan mencari jurnal. Nah, kita klik jurnal, kita ketikkan judulnya. Misalnya kita tentang literasi informasi ya, coba kita cari. Information Literacy. Nah, kita klik yang ini, kita cari tentang information and literacy bisa. Terus kita jangan lupa kita klik yang full text apabila kita ingin mencari data tersebut dan kita carinya secara full text. Nah, ini ada 148.744 judul yang muncul di sini. Sangat banyak sekali kan? Apabila kita ingin mensortirnya ataupun kita lebih mengecilkan lagi misalnya tahunnya. Misalnya kita akan mencari tahun tersebut yang tahun terbaru, misalnya bulan Maret ya. Bulan Maret tanggal 1 sampai hari ini kan. Hari ini tanggal 30. Nah, kita klikkan di sini yang ada di publication date. Kita klik publication date, kita pilih data ring-nya, kita tuliskan di sini tahun berapa, ataupun misalnya Bapak Ibu menginginkan tahun yang dulu juga bisa di sini. Nah, ini kita klik, otomatis nanti akan berkurang jumlahnya, jadi lebih spesifik lagi. Nah, ini tinggal 215 judul artikel yang dapat kita manfaatkan atau kita akses nanti. Nah, di sini ada beberapa macam judul terbaru tentang literasi informasi. Nah, kita pilih misalnya kita tentang, nah ini banyak sekali jurnalnya kan. Kita pilih aja yang dalam bentuk full text, soalnya kita tadi kan sudah ada bentuk full text kan, kita klik saja di sini tinggal full text. Nah, sudah muncul kan di sini artikel yang kita butuhkan. Nah, ini ada beberapa menu yang dapat kita manfaatkan. Ada langsung kita download dalam bentuk PDF, dapat juga kita langsung email ke email kita ataupun email teman kita yang lain. Dapat juga kita langsung mengeprint file tersebut. Mungkin juga mahasiswa-mahasiswa yang zaman generasi old itu sukanya di print. Jadi misalnya kita dapat file, kita langsung print aja. Nah, misalnya contoh kita download dalam bentuk PDF ya. Nah, kita langsung download aja di sini. Nah, ini sudah dalam bentuk PDF, kita download. Nah, ini sudah masuk ke laptop kita. Tinggal kita simpan di laptop kita masing-masing. Nah, file tersebut sudah bisa kita manfaatkan. Nah, sangat mudah sekali kan? Misalnya kita akses ProQuest.
coba misalnya kita, atau mungkin dari Bapak dan Ibu ada mungkin mencoba mencari file apa tentang judulnya ataupun database-nya apa. Nah, ini untuk misalnya Science Direct. Science Direct ini disarankan kita itu harus login dulu. Kita cuma memasukkan email kita. Nah, ini register dan sign in, kita masukkan register dulu biar database yang kita dapatkan nanti lebih spesifik. Nah, kita register. Kita register dulu. Ternyata. Ternyata. Nah, kita langsung aja coba berarti tentang akuntansi, tentang accounting. Nah, ini Science Direct, misalnya kita sudah memasukkan email, kita langsung masukkan aja email kita. Tapi agak lemot jaringannya. Password-nya. Kita langsung ini. Apabila kita tidak usah memasukkan ini tidak bisa. Kita langsung aja masuk ke database-nya dari Science Direct. Kita langsung cari judul apa yang kita butuhkan. Nah, ini Science Direct, misalnya kita cari tenah. Ini adalah contohnya apabila data kita sudah masuk ke database-nya Science Direct, ini seperti ini. Ada tulisan nama kita. Kemudian kita klikkan judul yang kita cari, misalnya tentang akuntansi. Kita klikkan saja subjeknya ataupun judulnya di kolom pencarian. Nah, ini tentang accounting. Nah, kita juga dapat memanfaatkan fasilitas menu yang ada di sini. Misalnya, kita mencari tentang jurnal, kita klik tentang jurnal. Tahunnya juga dapat kita ganti di sini. Misalnya, kita akan mencari jurnal tersebut di tahun 2013. Kita klik aja sini. Nah, ini akan muncul beberapa jurnal yang, nah ini cuma satu yang ada di tahun 2013. Ini juga ada pencarian, misalnya tahun 2013 tersebut, kita dapat misalnya jurnal kita langsung kita temukan. Nah, ini tentang personalized learning, kita langsung download-nya full text file tersebut. Nah, ini langsung kita download file tersebut. Apabila kita langsung mengeprintnya, bisa kita langsung klik print. Nah, apabila kita langsung mengeprint, kita klik printnya. Bisa langsung juga kita simpan file tersebut, langsung kita download di PC kita masing-masing. Nah,
Ini apabila kita langsung download dan kita simpan. Nah, di dalam desktop kita masing-masing. Nah, untuk memudahkan kita mencari, kita tinggal buat folder-folder aja. Di desktop Bapak dan Ibu semua dibuatkan folder-folder. Misalnya kita ada 7 mata kuliah nih dalam semester ini, kita buatkan folder-foldernya dari 7 mata kuliah tersebut di desktop kita. Kemudian apabila kita sedang mencari atau browsing-browsing e-jurnal yang sekiranya cocok dengan mata kuliah yang sedang kita ikutin, kita langsung simpan file-file tersebut, file-file jurnal yang sudah kita akses tersebut. Nah, sangat mudah sekali. Intinya kita harus masuk ke remote access-nya dari Perpustakaan Brawijaya. Jadi semua data-data habis ini dapat kita langsung manfaatkan. Nah, ada berbagai banyak, ada juga tentang e-book. E-book juga banyak di sini. Di Perpus tadi ada juga e-book. Misalnya kita mau mencari e-book, kita tinggal klik yang book-nya. Nah, mungkin tentang literasi info informasi juga. Nah, ini adalah beberapa contoh e-book. Nah, e-booknya seperti ini. Nah, tapi dari e-book ini ada beberapa yang tidak dapat kita download. Kita dapat membacanya. Nah, gimana? Mungkin dari Bapak dan Ibu semua ada pertanyaan ataupun apa? Misalnya tadi sudah daftar remote access ya, langsung aja kita praktekkan. Kita nyari jurnal yang kita butuhkan, lalu kita simpan dulu di dalam PC kita. Apabila suatu saat kita membutuhkan, kita langsung bisa memanfaatkannya. Gimana Bapak dan Ibu? Mungkin ada pertanyaan ataupun kita diskusi bagaimana kita mencari resource yang dibutuhkan? Monggo, silahkan yang mau bertanya tentang pemanfaatan e-resource. Mungkin Bapak Ibu ingin mencari judul yang dibutuhkan, kita bisa membantu. Monggo. Bisa. Boleh saya bertanya, Bu? Ya. Ya, monggo. Apakah laman ini bisa diakses sama seluruh Universitas Brawijaya, termasuk yang selain di Malang? Terima kasih. Oh iya, bisa, sangat bisa sekali Bapak dan Ibu. Jadi semua sama ya? Jadi bisa. Semua aksesnya sama ya? Kecuali bisa. Oh gitu. Iya, jadi kita sifatnya itu yang penting kita sudah daftar SSO tadi kan pakai akunnya emailnya UB kan. Kita bisa akses dimanapun kita berada. Oh jadi tetap sekuritasnya kurang ini ya, privacy ya berarti ya. Iya. Kalau untuk Universitas Akademika Universitas Brawijaya. Jadi yang di tahun-tahun yang lalu UB rekrutmen sampai saat ini semua ketentuannya SOP-nya sama atau ada yang berbeda? Yang tentang apa? RSO? Akademikanya baik dengan eksekutif mahasiswanya atau sekuritasnya maksudnya kan tentang apa? Kan pelatihan literasi informasi ini ada terletaknya di perpustakaan Universitas Brawijaya. Nah, Brawijaya yang sekarang diselenggarakan ini ada di Malang. Apa perbedaannya dengan yang Universitas Brawijaya yang baru buka gitu loh, Mem? Prof. Oh, yang universitasnya kayak yang di Kediri sama Jakarta itu? Bukan, di Jawa juga. Kalau nggak salah di Blitar ya? Di Blitar emang ada Universitas Brawijaya di Blitar? Pokoknya di mana gitu? Enggak, yang kami ketahui itu universitas. Pokoknya beda ya. Kalau Malang ya berarti Malang aja gitu aja. Ya tapi kan semua iya. Kan jadi ya bisa mahasiswa dan
Iya, kan. Ya sudah kalau misalnya memang sangat jauh berbeda. Jadi ya kita tahun sekian ada sifat hoax gitu, jadi di sini kayak gitu. Belum lagi kan tugas juga berat, belum lagi ya, perpustakaannya seperti itu. Menjalankan amanah saja ini Bapak dan Ibu semua. Jadi kita diamanahkan oleh Bapak Rektor untuk memberikan layanan kepada sivitas akademika itu semaksimal mungkin. Jadi meskipun pandemi ini ya kita juga berusaha memberikan fasilitas apa yang kiranya dibutuhkan oleh pemustaka. Jadi meskipun layanan kita secara fisik tutup, tapi kita di dalam itu kerjaan kita sangat berat sekali. Sampai teman-teman itu ada ribuan kan, misalnya kita mau wisuda online itu kan sekali wisuda ada berapa ribu gitu kan. Kita juga harus memberikan layanan itu, memberikan bebas pustaka, memberikan bebas tanggungan ataupun serah simpan itu harus kita laksanakan meskipun pada saat kita pandemi. Jadi di dalam hal ini ya kita harapkan ada antara kolaborasi antara pemustaka dan juga dari kami dari perpustakaan. Jadi kita memberikan manfaat ini ya silahkan dimanfaatkan sebaik mungkin. Kita nggak ada tendensi misalnya kita memanfaatkan ini, memberikan fasilitas ini atau apa-apa, itu nggak ada. Ini adalah murni dari tugas kita sebagai pustakawan, sebagai penyebar informasi dan literasi. Seperti itu. Ya. Namun kalau untuk yang mahasiswa lagi aktif nih, apakah benar rumor bahwa dipindah apa maksudnya? Saya lebih bertanya ke akademikanya. Kalau akademik ya silakan Ibu tanyakan ke bagian akademik karena kita di Universitas Brawijaya itu kan sangat luas sekali kan. Jadi kita diberi tugasnya itu masing-masing. Kalau perpustakaan tugasnya memberikan informasi untuk kebutuhan perkuliahan dari mahasiswa. Kalau bidang akademik itu ada bagian tersendiri dari bidang akademik sana. Dan kita tidak Bapak Rektor karena semua ini sudah ada SK Rektornya untuk apa serah simpan ataupun untuk depositori institusi ataupun kita tentang semua SOP-nya itu sudah ada dari instruksi dari Bapak Rektor. Jadi kita diberitakan itu hanya sebagai pelaksana. Pelatihan ataupun memberikan sosialisasi tentang fasilitas apa yang ada di sini, fasilitas apa yang dapat dimanfaatkan oleh sivitas akademik. Seperti itu. Mungkin ada pertanyaan lain yang terkait dengan sudah tidak ada pertanyaan. Oke, kalau sudah tidak ada pertanyaan, pelatihan literasi informasi angkatan 6 ini materi juga ada di sana. Kemudian Bapak Ibu bisa melihat link YouTube ya tentang tutorial penelusuran resource yang ada di perpustakaan Universitas Brawijaya. Demikian tadi acara pelatihan literasi informasi. Nanti kita bertemu kembali, maksud kami di angkatan ke-7 pada tanggal 6 April 2021 dengan jam yang sama
Mungkin yang belum bisa join hari ini bisa join di minggu depan yang tanggal 6 April 2021 tetap 09 sampai 11.30 dengan materi yang sama tentunya, akan tetapi materinya berbeda ya. Demikian kami seluruh panitia, ada kurang lebihnya mohon maaf, dan sekali lagi semoga pelatihan ini bermanfaat bagi Bapak, Ibu, serta para mahasiswa untuk mendukung kegiatan belajar mengajar. Dan ini sekaligus kami tutup ya acara ini dengan bacaan Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih atas waktunya dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.